Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah pada siang hari ini saya sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Habibie, kita beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan observasi, sudah melakukan observasi. Nah, dari observasi itu hari ini kita sudah jadwalkan untuk melakukan pasca observasi mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, sebelum saya mulai ke pasca observasi, bagaimana perasaan Pak hari ini Pak? Apakah sedang senang atau gimana Pak? Alhamdulillah pada siang hari ini keadaannya mendukung juga. Mendukung ya? Alhamdulillah kita sangat senang. Alhamdulillah. Oke Pak, baik Pak, kita lanjut ke proses pembelajaran kita sebelumnya. Kemarin kan sudah kita laksanakan proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, bagaimana perasaan Bapak mengenai proses pembelajaran? Apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan Bapak atau masih ada hal-hal yang seperti apa? Proses dalam saya mengajar kemarin itu gini, saya sudah merasa senang karena dalam proses belajar mengajar itu siswanya menanggapi apa yang saya ajarkan itu siswa ada timbal baliknya. Jadi dalam penyampaian saya tadi siswa itu cepat untuk menanggapi apa sih yang saya ajarkan ke siswa itu. Jadi dia merasa senang dan juga merasa nyaman saya dalam penyampaian saya seperti menggunakan model salah satu saya ambil model pidato. Jadi siswa setelah saya menyampaikan pidato tersebut, siswa memberi respon. Aktif gitu ya? Aktif merespon bahwa cara penyampaian saya tadi begitu singkat, jelas, singkat dan begitu bisa dipahami oleh siswa. Iya Pak, jadi proses pembelajaran Bapak lakukan tadi secara umum sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, seperti itu kurang lebih ya. Baiklah Pak, jadi tujuan kita hari ini membahas hal tersebut, mungkin ada permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran yang perlu direfleksi dan lain sebagainya. Itu arah kita adalah untuk memperbaiki itu dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran yang Pak lakukan, apakah tujuan pembelajaran yang Pak harapkan ini sudah tercapai Pak? Mengingat yang Pak sampaikan tadi bahwa proses pembelajarannya sesuai dengan rencana Pak. Apakah tujuannya juga tercapai tujuan pembelajaran Pak? Ya, tujuannya sudah pasti kita siswa kita beri seperti pertanyaan-pertanyaan dulu supaya kita mengetahui apa indikator atau tujuan saya ini yang pencapaian ini sudah tercapai apa belum. Nah, sudah kita kasih umpan balik kepada siswa disuruh memberi pertanyaan atau jawab. Saya sebagai guru pendidik tadi memberi pertanyaan kepada siswa supaya siswa itu nanti ada umpan baliknya. Apakah pembelajaran saya tadi sudah begitu dia bisa dipahami semaksimal mungkin atau belum, maka saya menggunakan umpan balik tadi supaya siswa mengerti apa yang saya sampaikan ke materi pembelajaran tadi. Ya, jadi menurut Bapak tujuannya sudah tercapai dan hal tersebut Bapak lihat dari umpan balik yang disampaikan oleh siswa. Iya, luar biasa sekali Pak ya. Jadi dari umpan balik itu Bapak melihat responnya gitu. Iya. Sekali Pak. Nah, berapa banyak siswa yang sudah saya jelasi materi tadi yang memahami materi tersebut. Nah, selama proses pembelajaran tersebut, adakah hal-hal yang menurut Pak Habibie yang sudah sangat baik dilakukan dari semua proses pembelajaran? Bagian mana sih yang menurut Pak Habibie sudah paling baik, paling menonjol atau gongnya lah yang Bapak lakukan? Ya, ada beberapa sebagian Pak yang ya, karena
di dalam kelas itu kita siswa itu Pak berbeda-beda eh, kemampuan mereka. Jadi kita mengadakan umpan balik tadi supaya kita mengetahui eh, kemampuan mereka masing-masing, ya kan? Setelah sudah kita kasih umpan balik atau pertanyaan tadi, kita mereka apa sih jawaban mereka ini benar atau indikator yang tujuan kita tadi tercapai belum? Ya? Nah, sudah bagian ya sudah kita sisakan. Yang belum ini kita kasih umpan balik lagi, bisa kasih post test lagi. Ya. Berarti dari umpan balik siswa tadi Bapak tindak lanjuti seperti itu. Iya. Artinya keberpihakan kepada si murid lah yang lebih Bapak utamakan. Iya. Seperti itu ya. Ya, supaya kita sama rata semuanya bisa benar. memahami materi yang kita ajari tadi. Kalau belum memahami tadi kita mengulang kembali. Iya. Luar biasa sekali Pak, artinya supaya siswa kita ini menjadi orang-orang yang bisa semua materi tadi. Jadi tidak membedakan oh ini intelligence quotient-nya rendah, ini intelligence quotient-nya sedang, ini intelligence quotient-nya tinggi. Kalau kita menggunakan post test kembali, kita ratakan. Sudah setelah itu kita melanjutkan metode atau materi baru Pak. Untuk selanjutnya. Ya, supaya siswa kita itu tidak ada kelompok ini misalnya kelompok yang pintar, yang sedang ini. Kalau kita ratakan semua, insya Allah kita sebagai pendidik atau sebagai guru kita dianggap macam berhasil lah. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi harap yang Pak lakukan ini adalah memastikan bahwa seluruh siswa itu bisa memahami. Percuma kita 1-2 orang kita bisa, ya siswanya bisa, kita lanjut terus. Ya berarti kita gagal Pak. Gagal dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak ya mengenai hal baik yang sudah Bapak lakukan. Saya dengar tadi seberapa besar kepedulian Bapak, keberpihakan Bapak pada siswa ini ya. Nah, kemudian Pak untuk pelaksanaan kegiatan, jadi hal yang menonjol yang Pak lakukan tadi adalah keberpihakan Pak terhadap siswa. Nah, apakah ada hal-hal yang menurut Bapak masih belum maksimal atau masih kurang yang Bapak laksanakan ketika proses pembelajaran tadi yang perlu diperbaiki lagi? Tentu masih belum maksimal, dikarenakan di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas itu waktunya terbatas. Dari di situ kita menggunakan waktu misalkan 1 jam itu 45 menit. Di dalam 45 menit itu kita mengadakan yang pertama pretest dulu, yang kedua treatment. Ya. Nah di dalam pretest dan treatment tadi itu kurang waktunya. Jadi maka dari itu kita ditekankan seluruh siswa di dalam kelas tadi kita belajar di kelas atau belajar di luar sekolah. Maka dia bisa mengikuti privat atau belajar di rumah atau belajar dengan saudara atau belajar dengan tetangga itu yang pasti kita dianjurkan seluruh siswa belajar di luar sekolah. Contohnya tadi misalkan mengikuti kursus, misalnya pelajaran bahasa Inggris kita silakanlah kursus di tempat di Lubuk Linggau kita cari di website berapa ya, silakan untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Nah, kalau di sekolah itu hanya terbatas waktu, tidak cukup waktunya, maka seperti itu. Jadi kita mengadakan di luar sekolah pelajaran tambahan ya. Jadi menurut Bapak tadi bahwa masalah waktu yang masih jadi permasalahan besar. Pasti. Karena di sini kita tidak bisa hanya untuk menjelaskan sekilas. Karena siswa di daerah kita ini, khususnya di daerah kita pedesaan ini niatnya kurang Pak. Dan juga di rumah mungkin orang tuanya tidak begitu. Jadi seperti itu. Makanya saya harus menggunakan dianjurkan belajar juga di rumah supaya dia orang tuanya kasih support atau peduli dengan anaknya. Maka kalau di rumahnya dia begitu
rajin, giat belajar, ya kan? Otomatis di sekolahnya dia sudah terlatih. Jadi permasalahan waktu tadi luar biasa Pak. Sebelum saya tanyakan bagaimana solusinya, ini sudah langsung ada jawabannya Pak, ya. Solusinya tadi karena melakukan siswa ini diajak atau disuruh lah untuk melakukan proses pembelajaran di luar sekolah seperti les, privat dan lain sebagainya Pak. Nah, satu kedua orang tuanya, yang kedua guru yang mereka tempat mereka belajar tadi atau privat khusus tadi siapa ketemui kita kerjasama. Ya, yang pasti guru, orang tua dan guru privat tadi kita harus kerjasama supaya anak ini menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Oke, jadi cara kontrolnya tadi dengan bekerja sama dengan orang tua dan guru-guru yang mendata mereka dengan belajar. tadi guru tempat dia belajar dari kita bisa mengontrol secara tidak langsung, ya kan? Kita bisa melalui orang tua. Jadi untuk komunikasi dengan orang tua ini yang Bapak lakukan, apakah dengan memanggil orang tua ataukah berkomunikasi lewat surat atau seperti apa ya Pak rencananya? Sekarang kan zamannya sudah modern. Kita sudah pasti mempunyai handphone. Jadi kita melalui atau kita buat grup ya seperti itu, grup guru dengan wali murid masing-masing. Jadi kita melalui grup kita ada informasi misalkan kita mengetahui kita sudah pasti mempunyai handphone. Jadi kita melalui atau kita buat grup ya seperti itu, grup guru dengan wali murid masing-masing. Jadi kita melalui grup kita ada informasi misalkan kita mengetahui anak si A ini benar-benar aku tidak privat di luar sekolah, kita kasih di dalam grup itu. Nanti di situ kita gabungkan juga guru-guru yang di luar sekolah tadi, siapa misalnya les matematika. Maaf Pak, tadi ada telepon. Nah, jadi luar biasa sekali. Jadi suatu kegiatan yang menginspirasi Bapak lakukan. Jadi cara kita menghubungi orang tua tadi dengan membuat grup WA bersama. Oke, luar biasa sekali. Dengan demikian mungkin kita lebih mudah untuk berkomunikasi, baik permasalahan siswa atau permasalahan kalau siswa. Kalau kita tidak komunikasi, maka kita harus ini Pak, putus kalau makanya kita harus mulai membuat. Nah, dalam proses pembelajaran yang Pak lakukan, kemudian pengawasan dari orang tua dan lain sebagainya ini, apakah ada kendala Pak dari siswa nih Pak? Ada masalah dari siswa tentang hal-hal seperti ini Pak? Baik dalam proses pembelajaran ataupun kegiatan. Kalau siswa saya rasa mereka sangat senang karena di situ kan kita siswa itu melatih kedisiplinnya ya pasti kerajinannya ya, karena di situ dipangkat oleh guru dan orang tua. Oke, jadi tidak ada hambatan, karena dia di situ kita bekerja sama orang tua, siswa dan guru-guru les atau privat. Nah, kalau dari siswa tidak begitu masalah ya, artinya kalaupun ada masalah ya masalah-masalah biasa. Nah, apakah Bapak sebagai guru baik dalam proses pembelajaran kemarin atau kegiatan yang lain ini ada kendala yang Bapak rasakan atau seperti apa? Adakah kendala-kendala yang Bapak alami? Tidak, karena saya sebelum belajar menerangkan materi tadi, saya otomatis terlebih dahulu saya belajar dulu supaya siswa bisa mengerti apa yang saya jelasin, supaya mereka menarik seperti magnet, ada tarik menarik. Supaya kita ada tarik menarik, maka kita harus ada gaya simpati dengan siswa tadi, supaya mereka bisa menerima penyampaian kita itu sebaik mungkin. Jadi Pak merasakan tidak ada permasalahan yang begitu berarti ya dalam proses belajar, karena Bapak sudah
memahami materi Iya, yang memahami. akan dipelajari. Kita harus menguasai apa yang kita untuk kita belajar di dalam kelas tadi. Yang pasti kita menguasai diri kita dulu terlebih dahulu. Yang kedua, kita materi kita itu sesuai apa tidak yang media yang siswa ini tadi yang mereka inginkan. Baik Pak, mengenai model pembelajaran dan pendekatan yang Bapak lakukan kemarin, apakah Bapak merasa bahwa model dan pendekatan yang Bapak lakukan ini sudah sesuai dengan proses pembelajaran atau materi pembelajaran yang Bapak sampaikan? Pasti sudah sesuai, karena di sini kita sebagai pendidik sudah menjelas berulang-ulang kali, ya, itu siswanya bisa menerima. Kalau kita menggunakan metode yang lain, misalkan diskusi, siswa banyaknya santai-santai begitu, ya santai ya. Kalau kita menjelaskan melalui metode pidato tadi, dia mendengar, gitu kan? Dia mendengar, pasti otomatis dia tujuannya ke kita. Kalau diskusi dia santai, karena di situ tadi dia mengandalkan teman-teman yang lain. Gitu. Ya. Kalau kita jelas sih ke depan, ya kan? Kalau perhatikan kena ke depan, tujuannya ke kita. Jika perlu kita menggunakan metode tempat duduk mereka dia bentuk U. Jadi bentuk U tadi kita di tengah-tengah. Jadi mereka fokus kepada kita seperti itu. Ya. Oke, jadi mengenai pendekatan dan model yang Bapak lakukan tadi sudah tepat. Kemudian mengenai yang Pak sampaikan tadi tempat duduk bentuk U. Iya, bentuk U. Tadi sudah dilakukan belum tadi Pak? Ya sudah. Oh, ya, sudah tepat ya. Jadi observasi. ya sudah sesuai dengan bentuknya juga sudah tempat duduknya sudah sesuai yang Bapak lakukan. Nah, kalau misalkan ini Pak untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya di kelas lain dengan materi yang sama ataupun di kelas tersebut dengan materi yang berbeda, apakah ada hal lain yang akan Bapak perbaiki dari proses pembelajaran atau sudah sangat tepat dengan pembelajaran yang tadi? Kalau dengan kelas lain kita survei dulu, kita harus tahu dulu keadaan posisi siswa yang ini bagaimana sih dalam lokasi dalam kelas ini. Ya, kalau dia masih memperhatikan kita masih tetapnya duduknya seperti baris, ya kita tidak usah menggunakan bentuk U tadi. Kita tergantung dengan keadaan siswa. Ya, di siswa ini kan bermacam-macam. Ya, ada IPA, ada IPS biasanya. Biasanya nih yang bagusnya aktifnya di IPA. Ya kan? Katanya biasanya Pak, yang ada pengalaman. Nah, kalau kita IPS tadi kita bantu Pak. Karena di situ tadi bermacam-macam ya. Sampai yang siswa ya kan. Ya, kalau IPA ini biasanya sudah terlatih. Ya, karena dia sudah terlatih, terbiasa, maka dia menganggap orang tua itu yang di depan itu dia menganggap orang tua seperti orang tua dia sendiri. Oke, jadi berdasarkan refleksi yang Bapak lakukan tadi akan melakukan pengembangan terhadap model pembelajaran tadi mengenai tempat duduk, bisa bentuk U, bisa tempat biasa, tergantung dari audiensnya, karena posisinya. Kita percuma saja kalau kita bentuk U tetap masih seperti itu, Nah, ya kita rubah bentuk U ini karena siswanya banyak, mungkin di belakang banyak tidur, ya kan? Banyak ngobrol-ngobrol ngobrol kawan, ya. Maka kita buat bentuknya seperti U. Maka fokusnya dengan kita. Untuk mengatasi siswa yang ngantuk atau yang malas belajar. Oke, baiklah Pak Habibie, dari semua yang kita sudah diskusikan tadi, menurut Pak Habibie apa sih kesimpulan utama dari pembahasan kita ini? Apakah ada hal-hal yang perlu Bapak tekankan atau seperti apa untuk proses pembelajarannya? Kalau proses belajarnya kita terlebih dahulu menyesuaikan metode untuk bahan ajar kita untuk selanjutnya. Karena di situ kita dengan metode ini siswa bisa menerima pelajaran kita itu yang baik dan mereka bisa menerapkan apa yang kita pelajari. Tentukan dulu metodenya. Ya, sesuai metode kita ajarkan.
Iya. Ya, karena melalui metode kita siswa itu misal metode bernyanyi ya. Iya. Kita menggunakan metode bernyanyi itu mungkin pakai lab, menggunakan lab. Iya. Seperti itu. Atau listening kita menggunakan pakai lab. Tidak menentukan pungut hati ya. Disesuaikan. Ya, sesuaikan dengan metode ya. Makanya kita harus menyesuaikan metode. Iya, baik. Pembelajarannya apa yang harus kita Ya, jadi setelah yang Pak sampaikan tadi yaitu proses belajar yang Pak lakukan tadi mengenai pembelajaran menggunakan model pidato ya, pidato itu dalam kelas. Iya, kemudian pidato, kemudian tujuan pembelajaran tadi dilihat dari umpan balik siswa itu apakah aktif atau tidak. Ya. Kemudian Pak merasa bahwa proses pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik dan permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran tadi itu lebih pada waktu yang masih kurang cukup, sehingga Bapak mempunyai pendapat bahwa dengan memberikan pembelajaran tambahan, mungkin tambahan PR juga gitu ya, itu akan meningkatkan kemampuan siswa dengan komunikasi dengan orang tuanya tadi yang melalui grup-grup tadi. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan tadi mengenai metode dan proses pembelajaran, termasuk teknisnya, mungkin bisa bentuk U atau bentuknya tadi bisa ini tergantung dari siswanya, dan untuk pembelajaran berikutnya tergantung metode yang Bapak akan gunakan tergantung dari pembelajaran apa, karena bisa saja kalau listening akan berbeda dengan pidato, akan berbeda dengan tadi model bernyanyi dalam bahasa Inggris mungkin lebih setuju lagi. Karena kita menggunakan metode itu. Iya. Kalau kita menggunakan diskusi kan bisa jadi metode pidato itu kan diskusi dan metode pidato itu beda. Kalau kita diskusi itu kan siswanya mencari sendiri apa yang misalnya kita itu materinya apa misalnya. Nah, itu Pak, siswanya kurang begitu gesit, kurang begitu daya berpikirnya kurang, karena di situ kan dia dianggap itu tadi teman yang lainnya banyak diadakan. Iya. Jadi kita harus jelas ulang-ulang kali jelas kita di situ kan dikasih juga untuk memberi motivasi supaya dia menerima apa yang kita sampaikan tadi, dan juga kita di sela-sela kita dikasih motivasi dorongan supaya siswa itu ada gaya untuk berpikir ya, supaya dia ini kita kasih motivasi bayangan-bayangan bagaimana ini motivasi supaya dia ada gaya tariknya untuk belajar dengan semangat supaya mencapai tujuan indikator yang kita sudah pelajari. Luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Bapak dengan berbincang pasca observasi ini. Banyak hal-hal yang mungkin awalnya tidak terpikirkan dengan ini, oh ternyata kita bisa dengan melakukan hal-hal tersebut. Nah, sebelum di akhir pembicaraan kita nih Pak, apakah bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan observasi ini? Apakah menjadi pelega atau gimana menurut Bapak? Setelah ini saya merasa bangga, merasa senang. Dikarenakan di sini saya masih proses dalam belajar juga, karena setelah diobservasi oleh Pak Ipin ini, saya mungkin lebih giat lagi untuk mencari metode-metode yang akan saya pelajari kepada siswa. Ya, berarti ini metode diskusi mungkin kurang begitu ini menarik, pidato kurang menarik. Nah, setelah itu mungkin aku menggunakan metode misalkan secara random gitu kan, secara acak gitu kan, kita menggunakan metode-metode yang lain. Oke, luar biasa sekali Pak, banyak sekali ilmunya yang didapat, dan saya sudah dapat dari Bapak bahwa observasi ini akan meningkatkan mutu kita dengan mencari metode apa lagi yang kita lakukan itu. Artinya Bapak setuju kalau misalkan kita persering, misalkan ada kegiatan yang mengenai observasi. Oke, demikian Pak Habibie perbincangan kita pasca observasi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Pak Habibie berikan kepada saya. Mohon maaf mungkin ada hilap yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.